أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat khususnya bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Alif yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Bu, masih semangat Bu? Alhamdulillah. Pemirsa semua, di segmen ini kembali kita akan membahas tafsir, di mana tafsir ini sangat penting buat kita semua agar kita mampu memahami isi dan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembahasan tafsir dari surah An-Nisa ayat 1 ini ada keberkahan dan kebaikan buat kita semua. Kepada Kiai Haji Zainur Rafiq kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih Ustadz Abai. Sama-sama. Luar biasa, pagi hari ini beda dengan pagi-pagi yang lain ya. Saya suruh baca tafsir, luar biasa, dan tafsirnya surat An-Nisa. Kebetulan Nisa itu artinya apa Bu? Perempuan, dan di depan saya semuanya ibu-ibu ya. Cerah-cerah. Cerah-cerah Ustadz Abai. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan mencoba menggali satu ayat dari surat An-Nisa. Ini sangat-sangat luar biasa, di mana mungkin kita akan diarahkan untuk kaifa nata'ammal ma'al Qur'an. Bagaimana sih kita berintrospeksi dengan Al-Quran? Bagaimana kita melihat Al-Quran itu sebagai way of life? Bagaimana Al-Quran itu sebagai guidance dalam perjalanan hidup keseharian kita. Dan ini yang sangat-sangat luar biasa, dan ini yang harus memang segera kita persiapkan. Jadi mudah-mudahan di Cahaya Hati Indonesia ini, Ibu dan pemirsa sekalian, mudah-mudahan betul-betul mendapatkan sebuah spirit untuk lebih menajamkan bahwa perjalanan hidup kita
ada guidingnya itu Al-Quran. Kalau Syekh Sya'rawi menggambarkan Bu, bahwa Al-Quran itu sama seperti buku manual. Engineer ataupun insinyur yang membuat produk elektronik, di dalamnya kan ada buku manual. Begitupun Allah. Allah membuat manusia dengan keajaiban struktur anatomi kita, tapi di dalamnya ada buku manualnya apa? Yaitu Al-Quran. Jadi kalau hidup kita tidak menggunakan Al-Quran, sama dengan ibu membeli produk dari satu produk misalkan dari Eropa, tapi penggunaannya, pelaksananya menggunakan satu produk dari wilayah lain yang beda bahan bakarnya. Apa yang terjadi? Bahasa Sundanya meleduk, Ibu ya. Nah ini untuk kita bisa menjaga bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan arahan yang ada spiritnya di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi guiding kita. Nah surat An-Nisa 1 Ibu kita bacakan. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia sekalian. Ayat ini Bu adalah ayat Madaniyah. Para ulama sepakat ayat Madaniyah itu adalah ayat yang diturunkan selepas hijrah, saudara ya. Betul. Walaupun diturunkannya di mana tempatnya, tapi selepas hijrah, selepas Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, maka itu disebut surat Madaniyah. Madaniyah. Dan yang sebelum ke Madinah disebut dengan surat Al-Makkiyah. Makkiyah. Nah, Ibu dan pemirsa, surat-surat yang diturunkan pasca hijrah itu rata-rata berbicara tentang masalah struktur kehidupan, muamalah. Beda dengan ayat-ayat Makkiyah. Khususnya ayat Makkiyah itu berbicara tentang tauhid, ketuhanan. Itu pondasi yang dibangun oleh Rasulullah sekian belas tahun. Nah, ini termasuk surat Al-Madaniyah. Berarti yang disampaikan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tahun keempat Hijriyah. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan engkau. Ayat ini Ibu dan pemirsa sekalian menggiring kita untuk pertama Allah mengingatkan bahwa supporting sistem hidup kita itu adalah takwa. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, semua inti yang ada di dalamnya adalah berbicara tentang apa? Tentang takwa. Nah ini ditegaskan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan engkau yang mengatur engkau. Kenapa kita takwa? Kenapa kita mengikuti? Karena rabbakum, Rabb. Ada istilah tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Karena yang mengaturnya. Pantas dong kita mengikuti pada zat yang mengatur kita. Dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi kita diaturnya. Kan pantas kita mengikutinya. Ittaqu rabbakum. Maka kenapa kita harus ittaqu rabbakum? Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Digambarkan engkau itu diciptakan oleh Allah min nafsi wahidah. Dari satu manusia. Siapa gerangan Bu? Nabi Adam. Min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Dan diciptakan dari Adam itu pasangannya. Siapa pasangan Nabi Adam? Ya, Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira. Dan setelah itu kemudian menyeruak manusia-manusia. Dari Nabi Adam itu kan kemudian ada Habil, ada Kabil, semua anak-anaknya kemudian menyeruak sampai ke kita yang kumpul di masjid ini. Sampai ke pemirsa yang ada di pelosok dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia. Wa batha minhuma rijalan katsiran. Ini yang kedua Bu, wattaqullah. Kembali kan tadi disuruh bertakwa, yang sekarang juga wattaqullah. Ingat takwa. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah engkau kepada Allah yang engkau meminta kepadanya. Sudah mengatur Bu yang pertama ya. Yang kedua sekarang apa? Meminta. Ibu meminta kepada siapa? Kan kepada Allah. Ini menegaskan bahwa betul-betul kita harus bertakwa yang telah mengatur kita dan yang kita meminta kepadanya. Alladzi tasaaluna bihi. Nah yang kedua ini yang luar biasa Bu. Wal arham. Ustaz Abai. Masya Allah. Jadi dua Bu dalam surat Al-Nisa ayat 1 itu pertama kita diarahkan untuk bertakwa, yang kedua al-arham. Artinya wattaqu al-arham. Hati-hati jangan sampai engkau menjadi orang yang memecah tali silaturahim, subhanallah. Kalau takwa digambarkan oleh beberapa mufasir itu ketika
siapa namanya, Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, apa sih takwa? Kata Ubay bin Ka'ab, kalau engkau datang ke tempat yang gelap, tidak tahu apa ada di dalamnya, apa yang kau lakukan? Kata Sayyidina Umar, samartu wajtahadtu. Aku akan hati-hati dan aku akan semangat, siap-siap. Jangan-jangan ada ular, jangan-jangan ada apa gitu kan. Kata Ubay, hadza huwa taqwa. Jadi takwa itu ibu adalah semangat dan hati-hati. Jadi takwa itu bukan diem aja di pojok masjid, kemudian ibadah aja terus. Bukan begitu. Takwa itu bersemangat. Semangat bisnis, semangat melayani, semangat menjalankan kehidupan dengan normal. Itu takwa. Samartu wajtahadtu. Aku bersemangat dan juga aku berhati-hati. Nah yang kedua ibu, poinnya adalah wal arham. Kata mu'alif beberapa tafsir digambarkan wattaqu al arham. Hati-hatilah, takutlah engkau. Jangan sampai engkau menjadi orang yang memecah tali silaturahim. Allahu Akbar. Bu, orang yang memutus silaturahim itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk dalam sorga orang yang memutus tali silaturahim. Ustaz, silaturahim apa silaturahmi? Menurut ibu apa bu? Dua-duanya sama bu ya. Silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Kalau saya lihat memang di dalam kamus besar bahasa Indonesia, silaturahmi dan itu pemaknaannya sudah meluas ke persahabatan. Jadi ini yang benar mana? Kalau mau saya dua-duanya benar bu lah. Nggak usah pusing-pusing. Cuman memang takhasisiyat ayat ini menggambarkan kepada silat. Silat itu menyambungkan al-arham adalah ada yang berhubungan dengan rahim. Menyambungkan rahim. Artinya menyambungkan persaudaraan yang kalau istilah dalam Islam itu al-mahram. Mahram bu ya. Kalau bahasa di Indonesia mungkin muhrim. Sebenarnya bukan muhrim tapi mahram. Muhrim itu orang yang mau umroh, yang mau haji, yang pakai baju ihram itu muhrim. Tapi di sini tuh maksudnya al-arham itu menjaga tali perhubungan kebaikan dengan al-arham. Yaitu orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Siapa gerangan yang masuk dalam al-arham itu? Pertama adalah ibu kita. Berarti hati-hati jangan sampai ibu kita, ayah kita menjadi orang yang terputuskan hubungannya dengan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi ingat juga bukan hanya itu. Ibu bapak kemudian orang tua ibu kita, bapak kita, kakek kita. Kemudian ke bawah anak kita, cucu kita. Kemudian saudara dari bapak kita, ibu kita, paman kita, bule kita. Ya, ibu bapak itu semua adalah orang-orang yang dijamin dalam Al-Quran harus kita jaga hubungan baiknya. Sekali ibu dan bapak tidak baik hubungan dengan mereka, la yadkhulul jannah, na'udzubillah. Tidak akan masuk surga. Ibu berantem dengan paman itu kan termasuk masuk al-arham. Ibu nggak apa-apa, bukan ibu saya ini, bukan bapak saya ini, nggak apa-apa jelek sama dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tobat bu. Kenapa? Karena takut dengan surat An-Nisa ini ayat 1. Dalam hadis digambarkan tidak bakal masuk surga. Kalau kita tidak baik-baik dengan paman kita, bule kita, kakek kita, bahkan na'udzubillah seandainya ibu dan bapak kita. Ini yang harus senantiasa kita jaga. Bahwa surat An-Nisa ayat 1 ini menggambarkan pertama penajaman supporting system dalam hidup kita yaitu takwa. Dan yang kedua adalah jaga hubungan baik kita dengan arham kita. Dengan ibu bapak kita, nenek kita, anak cucu kita. Kemudian anak dari saudara-saudara ibu kita. Dari ibu dan bapak kita. Kenapa ya? Bu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW, seandainya misalkan ibu dan bapak sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah hadis bertanya seorang Bani Umamah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da wafatihi. Seandainya ibuku sudah meninggal, bisa enggak? Kata Rasul, na'am, bisa. Apa yang dilakukan? Pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampunan. Yang ketiga, wal infadhu bi ahdihim, menjalankan cita-citanya. Dan yang keempat nih, wasilaturrahimil lati la tusalu illa bihima, menjalin silaturrahim yang tidak akan maju, tidak akan nyambung kalau tidak ada mereka.
Maka penajaman ayat 1 dari surat An-Nisa ini adalah bagaimana kita menjaga silaturahim. Itu mungkin Ustadz Abai yang bisa tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Bu, siap-siap jadi orang baik, siap. Biarin orang lain nyemooh kita, yang penting kita jangan. Ini mah orang lain nggak nanya, ibu nggak ngikut nanya. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Baik, setelah ini mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Muhammad Syahidi. Tetap jangan kemana-mana di Cahaya Hati Indonesia.